Selamat pagi, Bu. Nah, sudah connect dengan Pak Pur, nggih. Assalamualaikum, Pak Pur. Masih mute menawi Pak Pur, nggih. Kok ndak dengar suara panjenengan makaten, Pak? Gimana cara tadi gedein screen? Gimana cara tadi gedein screen? Kelompok 1 sudah siap, Bapak Ibu? Selamat pagi, Ibu. Kelompok 1 ya, selamat sudah pagi. siap. Ya, baik-baik. Ini sebenarnya sepertinya koneksi Pak Pur mungkin sedikit bermasalah, nggih. Karena ini kok masuk, connect, disconnect, ngaten. Ditunggu mawon, nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu dimulai dulu yang kelompok 1, nggih. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mulai untuk forum diskusi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Purwanto PhD. Kemudian yang saya hormati Ibu Aziza, serta rekan-rekan peserta PPG Matematika kelas 1 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Niputu Oktawiriati. Hari ini bertugas sebagai moderator dari kelompok 1. Sesuai dengan arahan Bapak Prof. Purwanto kemarin, agenda web meeting kali ini adalah forum diskusi dengan materi dari KB1 disampaikan oleh kelompok 1 dengan waktu mempresentasikan 40 menit, kemudian KB2 disampaikan oleh kelompok 2 dengan pembagian waktu yang sama, KB3 disampaikan oleh kelompok 3. Nah, untuk sesi pertama, kepada perwakilan kelompok 1, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Saya Nila Noviantini dari kelompok 1 akan memulai pemaparan pada kegiatan belajar 1. Jadi kita mulai dari bentuk aljabar. Ini sudah kemarin juga kita bahas. Jadi hanya perulangan saja. Di bentuk aljabar itu kita tahu adalah bentuk yang memuat unsur-unsur aljabar yang bisa berupa variabel, koefisien, konstanta, ada juga istilah faktor dan suku. Jadi suku kita tahu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda negatif dan positif. Tanda min atau plus. Kemudian konstanta, lambang yang menyatakan bilangan tertentu. Koefisien adalah faktor dari bilangan pada hasil kali dengan suatu peubah atau variabel. Kemudian suku sejenis adalah suku yang memiliki peubah dan
pangkat dari peubah yang sama. Kemudian jika dia berbeda disebut suku yang tidak sejenis. Disajikan satu contoh bentuk aljabar seperti di layar. Jadi min 4x plus 3y min 2 itu merupakan bentuk aljabar yang terdiri atas 3 suku, memiliki variabel x dan y, kemudian konstantanya ada 1 yakni min 2, koefisien x adalah negatif 4, sementara koefisien y adalah 3. Kemudian beralih ke operasi bentuk aljabar, sama dengan pada bilangan bulat, ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi diberikan satu contoh saja, karena kita sudah sering melihat bentuk ini. Jadi yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Sementara perkalian dan pembagian itu dilakukan dengan menggunakan sifat operasi hitung pada bilangan real, seperti contoh yang tertera. Beralih ke pemfaktoran bentuk aljabar. Jadi pemfaktoran kita tahu bentuk XY itu adalah merupakan perkalian antara X dengan Y, sehingga jika dicari faktornya bentuk XY ini berarti dia mempunyai faktor X dan Y. Begitu juga jika misalnya diberikan bentuk aljabar A dalam kurung X plus Y, berarti faktornya adalah A dan X plus Y. Langkah yang harus dilakukan untuk mencari faktor adalah dengan mencari faktor persekutuan terbesar dari setiap unsur aljabarnya. Diberikan contoh, satu contoh saja seperti tertera di layar. Jadi 20mx plus 16xy. Dicari dulu FPB-nya. FPB dari dua suku itu adalah 4x, sehingga ketika dia dibagi dengan 4x menghasilkanlah bentuk seperti ini. Jadi faktornya nanti adalah 4x dan 5m plus 4y. Untuk pembahasan berikutnya dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Perkenalkan PLS kesamaan linear satu variabel. Sebelum kita membahas PLSV, ada baiknya kita memahami apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak kedua-duanya. 3 adalah bilangan ganjil. Karena 3 memang merupakan bilangan ganjil, maka kalimat tersebut bernilai benar. Contoh kedua, 8 tambah 9 sama dengan 12. Karena 8 tambah 9 hasilnya yang benar adalah 17, maka kalimat 8 tambah 9 sama dengan 12 bernilai salah. Selanjutnya, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Contoh, tari M adalah tarian yang berbalik. Unsur yang belum diketahui nilainya adalah M. Jika M diganti dengan kecap, maka kalimat tersebut bernilai benar. Jika M diganti dengan jaipong, maka kalimat tersebut bernilai benar. Selanjutnya, definisi 1.2 yang saya dapat dari modul. Persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan. Definisi 1.3, persamaan linear dengan satu variabel atau disingkat dengan PLSV adalah suatu persamaan yang memiliki suatu variabel atau peubah dan pangkat tertingginya 1. Bentuk umumnya AX plus B sama dengan C, di mana A tidak sama dengan 0 dan X sebagai variabel. Contohnya 8X kurang 9 sama dengan 15. Merupakan PLSV dengan variabel X. Perhatikan bahwa suatu PLSV dapat bernilai benar atau salah bergantung pada nilai yang digantikan ke variabelnya. Oleh karena itu, dalam suatu PLSV dikenal yang namanya penyelesaian atau solusi. Penyelesaian atau solusi dari suatu PLSV adalah bilangan real yang menggantikan variabel sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Contoh,
Tentukan solusi dari 8x kurang 9 sama dengan 15. Bentuk tersebut dapat diselesaikan menjadi 8x dikurang 9 sama dengan 15. Kedua ruas sama-sama ditambah 9, maka didapat persamaan 8x sama dengan 24. Selanjutnya, kedua ruas sama-sama dibagi dengan 8, maka didapat persamaan x sama dengan 3. Jadi, solusi dari 8x kurang 9 sama dengan 15 adalah 3. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Ibu Oktavianiasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niputu Oktavianiasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bu Leli. Dengan materi persamaan linier dua variabel atau PLDV. Yang pertama itu definisi dari persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua peubah dan pangkat tertingginya 1. Bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C, di mana A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, X dan Y sebagai variabel. Contohnya, 5X ditambah 2Y sama dengan 10 merupakan persamaan linier dua variabel dengan variabel X dan Y. Suatu persamaan linier dua variabel dapat bernilai benar atau salah bergantung pada nilai yang digantikan ke variabelnya. Oleh karena itu, dalam suatu PLDV dikenal pula yang namanya penyelesaian atau solusi. Selanjutnya, definisi 1.6. Penyelesaian atau solusi dari persamaan linear dua variabel AX plus BY sama dengan C adalah bilangan terurut X1 Y1 sedemikian hingga jika disubstitusikan X1 itu untuk X dan Y1 untuk Y mengakibatkan persamaan menjadi bernilai benar. Himpunan penyelesaian atau HP dari PLDV AX plus BY sama dengan C adalah himpunan semua bilangan terurut X1 Y1 yang merupakan solusi dari PLDV tersebut. Nah, sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari 5X ditambah 2Y sama dengan 10. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak asing lagi dengan penyelesaian ini. 5X plus 2Y sama dengan 10. 2Y sama dengan 10 dikurangi 5X. Diperoleh Y sama dengan 10 dikurangi 5X per 2. Diperoleh pasangan berurutan X1, Y1 dengan Y1 sama dengan 10 min 5X1 per 2 untuk X1 elemen bilangan real yang merupakan solusi dari PLDV tersebut. Jadi, himpunan penyelesaian 5X ditambah 2Y sama dengan 10 adalah X1 Y1, di mana Y1 sama dengan 10 dikurangi 5X1 per 2, di mana X1 elemen bilangan real, atau dapat dituliskan sebagai X1 10 min 5X1 per 2 dan X1 elemen bilangan real. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan, terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, saya Nyoman Nurhani akan melanjutkan penjelasan mengenai menyatakan SPL dalam bentuk matriks. SPL dengan N persamaan dan P variabel dapat dinyatakan dalam bentuk matriks A N kali P, X P kali 1 sama dengan B N kali 1, di mana A itu merupakan matriks koefisien, X adalah matriks variabel, dan B adalah matriks prasangka dari SPL tersebut. Bisa mungkin Bapak amati di sini di SPL ada beberapa SPL. Nah, selanjutnya kita bisa membentuknya dalam matriks di mana A-nya itu adalah koefisiennya, yaitu A11, A21, dan AN. Bu, bisa diturunkan lagi. Nah, untuk matriksnya kita bisa bentuk seperti ini, di mana matrik yang di A11, A12, seterusnya sampai A1B,
A21, A22 ini merupakan matriks koefisiennya. Sedangkan X1, X2 ini adalah matrik variabelnya sama dengan B1, B2 sehingga Bn ini adalah konstantanya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan AX sama dengan B. Nah, sebagai contohnya SPL-nya di sini ada X dikurangi 2Y ditambah 2 sama dengan 6, 3X ditambah Y min 2Z sama dengan 4, 7X dikurangi 6Y min Z sama dengan 10. Bisa dinyatakan dalam bentuk matrik. Koefisien yang pertama itu pada SPL yang pertama 1, min 2, 1. Sedangkan untuk koefisien yang kedua, SPL yang kedua 3, 1, min 2. Untuk yang SPL ketiganya 7, min 6, min 1. Dikalikan dengan matrik koefisiennya X, Y, Z sama dengan matrik konstantanya. Nah, untuk metode penyelesaian SPL akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Dwi Jayanti. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai metode penyelesaian sistem persamaan. Ada beberapa cara untuk dapat menyelesaikan atau menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear ini. Yang pertama, itu menggunakan metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Dan OBE itu operasi dari elementer. Nah, untuk metode grafik itu lebih tepat digunakan untuk SPLDC. Selanjutnya akan diberikan gambaran atau penjelasan mengenai metode yang lain yang dapat digunakan untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi yang pertama metode substitusi. Jadi Bapak Ibu semua mungkin sudah terbiasa menggunakan metode substitusi, eliminasi dan gabungan ini. Hanya menjelaskan secara singkat saja. Jadi metode substitusi ini adalah langkahnya sebagai berikut. Jadi kita memisalkan atau menyatakan X1 sebagai fungsi X2 dan X3, atau kita menyatakan X2 sebagai fungsi X1 dan X3, atau X3 sebagai fungsi X1 dan X2. Kemudian substitusi X1 atau X2 atau X3 yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam dua persamaan lainnya sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel. Kemudian selesaikan persamaan linear dua variabel yang diperoleh pada langkah kedua. Kemudian disubstitusi lagi pada langkah ketiga ke salah satu persamaan semula sehingga nilai variabel yang ketiga diperoleh. Kemudian yang kedua yaitu metode eliminasi. Langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, eliminasi salah satu variabel, bisa X1 atau X2 atau X3 sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel tersebut, maka kita akan mendapatkan satu nilai variabel sehingga kemudian kita substitusi balik. Yang ketiga itu metode gabungan. Metode gabungan ini merupakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, yang selanjutnya adalah operasi baris elementer atau OBE pada matriks yang ditemukan dari SPL tersebut. Nah, di sini untuk operasi baris elementer, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Bu Mega tadi, langkah pertamanya adalah kita harus membuat sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks. Ke dalam ya, jadi matriks yang diperbesar. Jadi soal itu kita ubah, kita buat menjadi matriks yang diperbesar. Langsung saja kita coba. Nah, untuk penjelasannya, bagaimana langkahnya? Itu yang pertama, kita bisa mengalihkan entry matriks itu dengan suatu bilangan real. Kemudian bisa menemukan baris dan menambahkan kelipatan dari suatu baris yang lain. Nah, operasi-operasi inilah yang disebut dengan operasi baris elementer. Nah, jadi contohnya adalah carian himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dari X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9
2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1, 3X tambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. Penyelesaiannya, jadi langkah pertamanya adalah kita harus menyusun sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. Slide-nya ke bawah ini. Sehingga diperoleh matriks dengan entry 1, 129, 24 negatif 31, 36, negatif 50. Selanjutnya baru kita akan lakukan operasi garis lingkar. Mohon menunggu Bapak Ibu. Ke bawah lagi. Nah, di sana terlihat objektif matriks atau matriks diperbesar dari SPL yang di soal. Jadi dengan entry seperti Bapak Ibu bisa lihat pada tayangan. Kemudian setelah itu baru kita lakukan operasi garis lingkar. Maka perhatikan terlebih dahulu. Langkahnya adalah seperti ini. Secara singkatnya kita bisa membuat matriks diperbesar untuk sistem persamaan linear kecuali konstanta itu kita akan buat pada akhirnya akan menjadi suatu matriks identitasnya itu 100, 010 sampai 001. Nah, langkahnya adalah bagaimana kita harus memberikan satu titik acuan yaitu pada entry A11. Jadi di sana kebetulan sudah entry-nya sudah 1, maka kita tinggal membuat 0 pada garis entry A21. Nah, caranya adalah di mana baris kedua itu dikurangi 2 kali baris 1. Jadi baris 1 dikalikan 2 baru 2 pada entry A21 dikurangi 1. Begitu pula dengan seluruh baris kedua itu dilakukan sehingga diperoleh untuk pada matriks yang kedua itu 1, 1, 2, 9. Yang ada baris yang kedua 0, 2, negatif 7, negatif 17. Hal yang sama, kita akan membuat matriks dengan entry dengan entry A31 itu menjadi 0. Sehingga langkahnya adalah digunakan B3 baris ketiga kurang 3 kali baris pertama. Jadi sehingga diperoleh entry 0, 3, negatif 11, negatif 27. Nah, selanjutnya kita akan membuat entry dari A22 itu menjadi 1. Dengan cara kita membagi entry A22 ini dengan setengah. Dengan kata lain, caranya di sini adalah dari matriks yang kedua sampai yang ketiga itu adalah dikalikan dia dengan setengah. Jadi setengah B2. Sehingga baris yang kedua dia akan menjadi 0, 1, negatif 7/2, negatif 17/2. Kemudian, kita akan membuat 0 entry A32 dengan cara B3 baris ketiga dikurangi 3/2 baris kedua. Nah, dan menghasilkan matriks dengan entry 0, 0, min 1/2, negatif 1/2, negatif 3/2. Nah, dari matriks ini, kita akan membuat entry dari A33 itu 1. Yaitu dengan cara dikurangi negatif 2 kali B3. Jadi negatif 2 kali baris ketiga. Jadi min 2 negatif 2 kali negatif 1/2 dia akan menghasilkan 1. Negatif 3/2 kali negatif 2 itu akan menghasilkan 3. Setelah itu kita akan membuat entry A12 itu 0. Caranya adalah baris pertama itu dikurangi dengan baris kedua.
sehingga menghasilkan 1 per 0, 11 per 2, 35 per 2. Dan yang lainnya tetap. Kemudian dari sini yang belum ini yang akan kita buat 0 itu adalah baris A13 dan baris A23. Caranya adalah yang pertama, untuk membuat entry dari matriks yang keempat ini 0, yaitu pada entry A13 itu dengan cara baris pertama dikurangi 11 per 2 baris ketiga, sehingga kita boleh 1, 0, 1. Dan untuk matriks yang kedua, caranya adalah baris kedua tambah 7 per 2 baris ketiga, sehingga kita akan memperoleh 0, 1, 0, 2. Nah, pada matriks yang terakhir, di sana kita sudah mendapatkan penyelesaian dari sistem persamaan linear ini, di mana matriks diperbesar dari sistem persamaan linear itu sudah membentuk matriks identitas, yaitu dengan entry 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, dari matriks ini kita buat menjadi SPL. Nah, sehingga diperoleh penyelesaiannya Z sama dengan 3, Y sama dengan 2, X sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya diperoleh 1 sama 2, 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk forum diskusi kali ini. Pertanyaannya yang pertama yaitu, berdasarkan solusinya ada berapa jenis SPL? Jelaskan dengan sifat-sifat yang terkait dengan masing-masing jenis SPL tersebut. Untuk berdasarkan modul, isi modul 2, SPL berdasarkan solusinya dibagi menjadi 2 macam, yaitu SPL konsisten, yaitu SPL yang memiliki solusi, dan SPL yang tidak konsisten, artinya SPL yang tidak memiliki solusi. Untuk SPL konsisten, itu dibedakan lagi menjadi 2, yaitu SPL dengan solusi tunggal. Ini saya contohkan dengan contoh SPL-nya 2X min Y sama dengan 2, X min Y dilihat digambarkan dalam grafik, itu memiliki 1 titik potong. Berarti dia hanya memiliki 1 solusi. Untuk yang kedua, yaitu SPL dengan solusi yang tak terhingga banyaknya. Dalam grafik, ini solusinya digambarkan dalam bentuk garis yang berhimpit. Saya contohkan SPL-nya yaitu X min Y sama dengan 0, 2X min 2Y sama dengan 0, dan dalam grafik digambarkan itu berhimpit. Jadi dia kedua garis ini tidak memiliki titik potong, berarti solusinya banyaknya tak berhingga. Untuk SPL yang tidak konsisten, itu artinya SPL yang tidak memiliki solusi. Ini saya contohkan untuk SPL-nya X min Y sama dengan 0, 2X min 2Y sama dengan 2. Digambarkan dalam grafik, kedua garis tersebut sejajar, artinya tidak berpotongan, sehingga SPL tersebut tidak memiliki solusi. Beberapa sifat terkait dengan SPL dalam bentuk AX sama dengan B, itu dinyatakan dalam teorema 1.1. Jika A matriks berukuran N kali N, maka pernyataan berikut ekuivalen, yaitu yang pertama, A memiliki inverse atau invertible. Yang kedua, untuk SPL AX sama dengan 0, itu hanya memiliki solusi N kali 1. Yang keempat,
SPL AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B berukuran N kali 1. Teorema berikutnya yaitu yang saya kutip di modul, yaitu teorema 1.2. Misalkan A matriks berukuran M kali N dan X matriks N kali 1 dan B matriks berukuran M kali 1, maka jika M ini lebih kecil dari N, maka SPL AX sama dengan B mempunyai tak hingga banyak solusi. Jika M sama dengan N dan determinan A sama dengan 0, maka SPL untuk selanjutnya akan disajikan oleh rekan kami. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Niputu Diani Hapsari akan melanjutkan mengenai hasil diskusi kami mengenai diskusi KB1. Di pertanyaan B, berilah contoh SPLDV yang tidak konsisten dan buktikan atau tunjukkan. Jawab, tidak semua SPL mempunyai penyelesaian, sehingga SPL yang tidak mempunyai penyelesaian disebut SPL tak konsisten. Contoh, SPL yang tidak konsisten yaitu dua garis yang sejajar di bawah ini, dua garis lurus yang sejajar. Di bawah ini contoh SPLDV yang tidak konsisten, diberikan persamaan yaitu X tambah 2Y sama dengan negatif 6, 2X tambah 4Y sama dengan 12. Setelah digambar, garis A, garis merah, itu menggambarkan tentang grafik 2X tambah 4Y sama dengan 12. Yang biru itu yaitu X tambah 2Y sama dengan negatif 6. Dua garis foto. Garis plus 2Y sama dengan B6 sejajar dengan garis persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 12. Sehingga tidak adanya perpotongan antara kedua garis. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan dua variabel tersebut tidak konsisten atau tidak mempunyai solusi. Contoh kedua yang kami berikan yaitu SPL berbentuk X tambah Y sama dengan 2 dan X tambah 2Y sama dengan 6. Kita lihat jika garis persamaan X tambah Y sama dengan 2 yang digambarkan pada garis hijau sejajar dengan garis persamaan 2X tambah 2Y sama dengan 6 yang digambarkan pada grafik garis warna merah, sehingga tidak adanya perpotongan antara kedua garis, maka dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan dua variabel tersebut tidak konsisten atau tidak mempunyai solusi. Cara lain untuk mengetahui SPLDV yang tidak konsisten tanpa menggambar grafik adalah dengan melihat gradien dari kedua garis itu sendiri. Bila gradiennya sama, maka bisa dipastikan SPLDV tersebut tak konsisten. Namun, bila kita ingin mengajarkan kepada siswa, dan siswa juga lupa bagaimana cara mencari gradien, dan berhubungan langsung dengan materi SPLDV, kita bisa menggunakan dengan metode eliminasi. Contoh yang kami berikan yaitu selesaikan sistem persamaan linear dua variabel berikut ini. X tambah Y sama dengan 4, negatif 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 5. Dilakukan operasi eliminasi dengan menyamakan koefisien dari masing-masing persamaan dan dilakukan operasi, maka didapat dari proses eliminasi di atas bahwa nilai koefisien dari masing-masing variabel adalah 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut tidak konsisten, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Sekian presentasi dari saya, waktu saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi penyampaian materi dari kelompok 1. Selanjutnya, waktu masih tersisa 10 menit, akan dibuka termin tanya jawab. Untuk termin pertama, kami buka
3 pertanyaan kepada kelompok 2 ataupun kelompok 3, kami persilakan. Mohon izin Ibu Moderator. Silakan Bapak Suwiase. Saya mau bertanya mengenai SPL. Bagaimana hubungan antara banyaknya variabel dengan banyaknya persamaan? Nah, jadi nanti di sekolah kan kita menjelaskan SPL DV, SPL DV, 3 variabel. Nah, bagaimana menjelaskan ke siswa mengenai apa sih hubungan antara banyaknya variabel dengan banyaknya persamaan? Sementara itu dulu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Wayan Suwiase. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua mungkin ada dari kelompok 2 ataupun kelompok 3, kami persilakan. Mohon izin kepada Prof. Purwanto, bisa ditanggapi untuk satu pertanyaan dulu, Prof. Loh, kok saya yang ngerti? Gak apa-apa, wis. Oh, Ya. nggih. Ya, Terima nggak kasih, apa. Prof. Ya, saya nggak apa-apa. Nggih. Jika tidak ada yang bertanya dari kelompok 2 ataupun kelompok 3 lagi, karena waktunya sisa sekitar 5 menitan, silakan kepada wakil kelompok 1. Sebentar. Dengar suara saya nggak? Bapak Suwiase. Halo. Nggih. Iya, Pak. Suara saya. Nggih. Ya. Kedengaran, Prof. Nggih. Lebih dengar pakai headset apa enggak ya? Halo, ini dengar? Nggih, kedengaran, Prof. Kedengaran. Nggak usah pakai headset ya. Mungkin mundur dulu kan menyelesaikan persamaan tadi ya, dari awal menyelesaikan awalnya kan tentang bentuk aljabar, ada pernyataan terus dan sebagainya ya. Yang kemarin persamaan
Tadi sudah dijelaskan, persamaan itu kalimat terbuka ya, termasuk kalimat terbuka. Dengar tak? Halo? Halo? Iya, Ya. Prof. Iya, Pak. Nah, Jelas, Prof. persamaan termasuk kalimat terbuka. Yang terbuka itu benar salahnya masih bisa benar, bisa salah. Ya, itu berhenti yo, yang ada variabel. Misalnya itu 5 ditambah A sama dengan 11. Kok ada M ada A itu apa itu? Yo. Oh ya, 5 tambah A sama dengan 11. Itu belum tentu benar. Tergantung A-nya ya. Tergantung A-nya itu. Tapi kalau kita berbicara 5 tambah A sama dengan 11, ya kita harus yakin dulu yang kita bicarakan itu apa. Kalau tidak ada penjelasannya, ya A-nya itu bilangan. Ini kan maunya A-nya kan bilangan ya. Dengar ya? Ya, jadi A-nya itu bilangan. Jangan kalau kita membicarakan sesuatu, semesta pembicaraannya yang kita bicarakan itu harus jelas dulu. Jangan sampai nanti 5 tambah sama dengan 11, terus A-nya itu misalnya apel atau jeruk, kan nggak cocok nanti ya. Di 5-nya itu bilangan. Terus 5 tambah sama dengan 11 itu belum tentu benar. Tadi ada istilah menyelesaikan persamaan. Di persamaan 5 tambah A sama dengan 11 itu belum tentu benar. Terus menyelesaikannya itu mencari pengganti A. Sehingga menjadi kalimat terbuka atau persamaan tadi menjadi pernyataan yang benar. Kalau pernyataan itu sudah benar atau salah. Tapi kalau persamaan bisa benar, belum tentu benar, belum tentu salah. Sebentar ya, ada yang tutup. Halo? Ya? Oh iya, masukkan dulu ya, sebentar. Ya. Oh iya. Ya, nanti belum sebentar lagi, ini baru ngajar ya. Ya, makasih. Makasih diingatkan. Ya. Ya, jadi kalimat terbuka itu belum tentu benar-benar salah. Mencari penyelesaian itu mencari pengganti. Terus nanti yang perlu saya tanyakan lagi, kemarin ada persamaan, ada identitas. Kalau persamaan seperti 5 ditambah A ini belum tentu benar, ya. Tapi kalau identitas, pernah dengar identitas enggak? Halo? Pernah, Prof. Oh, identitas apa? Pernah, Prof. Gimana? Identitas apa? Identitas itu fungsi yang memetakan ke dirinya sendiri, Prof. Kan ada hubungannya, ada persamaan dan identitas. Pernah dengar tuh identitas trigonometri? Ya, identitas trigonometri itu ya seperti persamaan, misalnya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Itu seperti persamaan, tapi berapapun X-nya itu selalu benar. Namanya identitas. Kalau persamaan bisa benar, bisa salah. Ya. Terus itu identitas trigonometri yang terkenal. Tapi identitas pada aljabar juga ada, misalnya X ditambah 1 dikuadratkan sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1, itu identitas. Berapapun X-nya itu selalu benar. Ya. Terus, sebentar. Terus apa hubungan, ada garis, ada persamaan. Apa hubungannya antara garis dan persamaan? Ya, apa?
Apa hubungannya? Kan tadi kan sudah ada persamaan garis. Apa hubungannya garis dan persamaan? Menanggapi Pak, Prof. Ya. Kalau menurut saya hubungannya himpunan penyelesaian dari suatu persamaan itu membentuk sebuah garis. Apa? Himpunan penyelesaian dari suatu persamaan itu membentuk sebuah garis. Kok bisa membentuk gimana? Karena kan penyelesaian dari persamaan itu kan berupa titik. Dan titik-titik itu berkumpul sehingga membentuk sebuah garis. Ya, jadi ya tergantung berapa variabel ya. Kalau di 2 variabel itu persamaan, itu himpunan penyelesaian pasangan berurutan. Ya. Nah, pasangan berurutan itu kalau pada bidang 2 berupa titik. Nanti himpunan selesaian dari persamaan pada bidang 2 itu kalau persamaan garis itu himpunan selesaiannya kalau digambar titik-titiknya itu menjadi garis. Jadi kita mempunyai persamaan garis. Ya. Ada tahu persamaan garis? Persamaan itu yang himpunan penyelesaiannya atau titik-titik, himpunan penyelesaian itu titik, kalau banyak ya titik-titik. Kalau digambar semuanya jadi garis. Nanti namanya persamaan garis. Selain persamaan garis, persamaan apa lagi yang pernah dengar? Halo, apa? Persamaan kuadrat, Prof. Persamaan kuadrat, ya persamaan kuadrat. Ya persamaan kuadrat. Terus nanti kalau digambar penyelesaiannya itu bisa berupa parabola ya. Nah, maka persamaan kuadrat itu juga disebut persamaan parabola karena himpunan penyelesaiannya berupa parabola. Juga ada persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu persamaan yang kalau himpunan penyelesaiannya kalau digambar berbentuk lingkaran. Ya. Terus ada persamaan garis, persamaan lingkaran, persamaan parabola, persamaan elip itu. Nah, di sini pada program linear itu persamaannya persamaan yang himpunan selesainya itu membentuk garis atau linear lain garis ya. Itu persamaan linear namanya. Persamaan garis. Jadi himpunan selesainya berupa garis. Itu ada hubungannya dengan mirip diagram Venn. Diagram Venn itu kalau gambarnya beririsan, maka ada himpunan yang menjadi anggota 2, misalnya A dan B beririsan, diagram Venn-nya kan beririsan, ada irisannya. Itu artinya anggotanya ada yang menjadi anggota A dan menjadi anggota B. Ada hubungannya dengan ini persamaan garis. Kalau persamaan ada 2 persamaan garis, kalau garisnya tidak berpotongan, itu artinya tidak ada selesaian yang menjadi atau tidak ada titik yang menjadi anggota 2 garis. Tidak ada selesaian yang menjadi penyelesaian kedua persamaan atau tidak punya selesaian. Kalau tidak berpotongan ya, tapi kalau berpotongan di satu titik itu ada satu penyelesaian yang menjadi anggota kedua himpunan penyelesaian. Jadi
punya satu selesaian. Kalau tidak berpotongan, seperti diagram Venn, kalau tidak berpotongan, tidak punya selesaian. Kalau garisnya berimpit, penyelesaiannya banyak. Ya. Itu jadi bisa berpotongan di satu titik, tidak berpotongan, untuk garisnya berimpit, selesaiannya banyak. Seperti kalau dua diagram Venn, A dan B, diagram Venn-nya jadi satu, itu semua anggota menjadi anggota keduanya. Di sini mungkin ada, sebentar saya tak ngisi ini dulu. Satu, maaf sebentar. Atau silakan didiskusikan sebentar. Iya, ini mau ngisi nilai. Silakan lanjutkan dulu sebentar. Mohon maaf, Prof. Kami lanjutkan untuk kelompok 1. Mungkin bisa menanggapi pertanyaan tadi dari Pak Suyase. Ya, silakan kalau nanti saya lanjutkan kalau belum saya tanggapi nanti. Silakan untuk kelompok 1. Selamat siang. Yang mau menanggapi pertanyaan dari Pak Suyase nih, bagaimana hubungan antara M dan N terhadap solusi SPL. Yang pertama itu jika M sama dengan N, persamaan sama dengan variabel, dan konsisten tentunya, maka SPL memiliki solusi. Kemudian yang kedua, jika SPL, jika jika variabel lebih banyak daripada persamaan, maka SPL mempunyai banyak penyelesaian. Kemudian yang ketiga, jika persamaan lebih banyak daripada variabel, maka SPL memiliki solusi atau dapat diselesaikan asalkan SPL itu konsisten. Misalnya contohnya untuk jumlah persamaan yang lebih banyak daripada variabel. Misalnya saya punya persamaan yang pertama, A tambah 2B tambah 3C sama dengan 10. Persamaan yang kedua, 3B tambah 5C sama dengan 11. Kemudian persamaan ketiga, 7A tambah 6B tambah 4C sama dengan 37. Dan yang ketiga, 2A tambah 2C sama dengan 8. Jadi pada contoh yang saya berikan, jumlah persamaan itu lebih banyak daripada variabel. Nah, sistem persamaan tersebut dapat diselesaikan menggunakan metode matrik ya. Jadi 4 persamaan tersebut diubah menjadi 3 persamaan, baik dengan cara substitusi, eliminasi, maupun menjumlahkan persamaan menjadi 1. Sekian jawaban saya nih. Bisa diterima Pak Suyase? Terima kasih Bu Mary atas tanggapannya. Ya, mungkin saya bisa nambahi ya. Ya, halo. Silakan. Tadi hubungan persamaan, banyaknya persamaan dan variabel. Mulai dari satu persamaan, satu variabel, bisa ya. Misalnya X sama dengan 7, selesainya apa? X sama dengan 7. Atau 2X tambah 5 sama dengan 6. Kan ada selesaiannya. Kalau satu variabel, satu persamaan, itu bisa punya satu selesaian. Ya.
linear ya. Kalau tidak linear belum tentu E kuadrat sama dengan negatif 1 misalnya, ya tidak punya selesaian. Tapi kalau linear, kalau satu variabel, satu persamaan itu bisa punya selesaian. Terus kalau satu variabel dua persamaan, gimana? Satu variabel dua persamaan. Bisa punya selesaian, bisa tidak. Ya. 2x sama dengan 2. Terus yang satu 3x sama dengan 5. Tidak punya selesaian karena ya berapapun x-nya salah. Mungkin benar untuk satu persamaan, untuk persamaan yang lain salah. Kalau dua, kalau banyaknya persamaan lebih dari banyaknya variabel. Kalau persamaannya variabelnya 2, persamaannya 1, misalnya ini ada, bisa lihat ini ya, saya baca ini nggak apa ya, 5x tambah 2y sama dengan 10 misalnya. Ya, 5x tambah 2 sama dengan 10 itu satu persamaan, tapi dua variabel. Ini penyelesaiannya banyak nanti. Ya tadi, himpunan penyelesaiannya, semua X dan Y yang memenuhi, itu kalau digambar di sini nanti akan membentuk satu garis. Maka ini disebut persamaan garis. Garis itu himpunan penyelesaiannya. Kalau variabelnya 2, persamaannya 2, tadi sudah dijelaskan, bisa punya satu selesaian, kalau garisnya berpotongan, bisa tidak punya selesaian kalau sejajar, bisa banyak selesaian kalau berimpit garisnya. Tapi kalau itu kalau dua persamaan, dua variabel. Kalau satu persamaan, dua variabel, banyak selesaian ya. Kalau tiga variabel, kalau tiga variabel misalnya satu persamaan, gambarnya apa? Gambar selesaiannya. Linear. Kalau dua variabel, 5x tambah 2 sama dengan 10, itu gambarnya garis. Kalau tiga variabel misalnya ada set 5x tambah 2y tambah 3 set sama dengan 10, itu nanti gambarnya bidang. Ya. Kalau gambarnya, kalau bidang, kalau dua persamaan, variabelnya 3, jadi satu persamaan itu penyelesaiannya bisa satu bidang, jadi kalau dua persamaan nanti dua bidang. Dua bidang itu himpunan penyelesaiannya, kalau dua bidang itu bisa sejajar, kalau dua bidang sejajar, itu tidak punya selesaian, walaupun persamaannya 2, variabelnya 3. Kalau dua bidang berpotongan, berpotongannya kalau dua bidang masih di satu garis. Di dua bidang berpotongan di satu garis. Bisa juga dua bidang itu atau dua persamaan 3 variabel itu kalau punya penyelesaiannya banyak. Himpunan penyelesaiannya kalau digambar berupa garis potong 2 bidang. Ingat-ingatnya bisa pakai bidang kalau 3. Kalau 3 persamaan 3 variabel. 3 persamaan, 3 variabel. Ya, kita bisa bayangkan bidang ya. Kalau 3 bidang berpotongan, tidak ada yang sejajar, nanti perpotongannya ketiganya itu di satu titik. Di 3 bidang bisa punya selesaian 1. Pasangan XYZ. Ya. Tapi bisa juga 3 persamaan, 3 variabel bisa juga tidak punya selesaian kalau di antara 3 bidangnya itu ada yang sejajar.
Ya, apalagi ketiganya sejajar tidak punya selesaian. Bisa juga tiga bidang itu ketiga-tiganya berpotongan di satu garis, nanti selesaiannya banyak. Himpunan garis, himpunan pada satu garis. Ya tergantung persamaannya. Jadi walaupun persamaannya banyak, variabelnya sedikit, ya tergantung persamaannya bagaimana. Ya. Tapi kalau variabelnya lebih banyak dari persamaannya, itu kemungkinan kalau punya selesaian, himpunan selesaiannya banyak. Kalau variabelnya lebih banyak dari persamaannya, ya itu mungkin. Ada yang mau tanya? Oke, Prof. Ya. Saya mau tanya sedikit, Prof. Ya. Misalkan di sekolah saya pernah mengajarkan tentang persamaan linear 3 variabel. Berarti untuk yang selama ini kita bahas kan yang memiliki solusi tunggal. Ya. Untuk solusi-solusi yang lain itu berarti saya pakai untuk pengayaan ya? Iya, bisa. Kan kalau 3 bidang kan bisa berpotongan di satu garis kan bisa ya? Iya. Ya, itu bisa. Bisa juga yang 2 berpotongan satu garis, yang satunya sejajar dengan bidang, salah satu bidangnya itu tidak punya selesaian. Ya. Kalau persamaannya 4 bisa juga berpotongan di satu titik. Kalau ada yang berimpit. Tergantung persamaannya ya. Seperti persamaan garis, kalau walaupun garisnya 3 kan bisa juga berpotongan di satu titik ya. Ya bisa, sama gitulah. Ya. Tapi biasanya yang diajarkan yang itu berpotongan di satu titik itu. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin yang selama ini kurang ditekankan, tadi yang ada teman yang sudah pintar tadi apa, garis itu sesungguhnya himpunan penyelesaian dari suatu persamaan. Namanya persamaan garis, kalau himpunan penyelesaiannya berupa garis. Ya, itu. Jadi bayangannya mirip dengan diagram Venn. Itu bukan garis itu yang mirip diagram Venn, tapi garis bentuknya ya. Ya, makasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof atas masukannya. Selanjutnya karena teman-teman di Bali itu banyak namanya Putu ya, Pak Putu, Bu Putu. Iya Prof, kalau kebetulan Putu itu anak pertama Prof. Oh ya, oh. Iya. Terima kasih atas masukan dan sarannya untuk kelompok kami. Kemudian karena waktu sudah melewati 40 menit, pemaparan dari kelompok 1 kami cukupkan. Nah, untuk kesempatan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi 2, pemaparan dari kelompok 2 kepada moderator kelompok 2, Ibu Eva, kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen Profesor Dr. Purwanto PhD, yang saya hormati Ibu Azizah SPD MSI, dan seluruh rekan-rekan PPG Angkatan 1. Perkenalkan, saya Eva Julianti dari kelompok 2, dan hari ini akan bertugas selaku moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kepada perwakilan kelompok 2, Ibu Eka Puspasari, saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Lohgede Eka Puspasari dari tim 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tim kami mengenai pertanyaan yang ada pada forum diskusi kegiatan belajar 2. Mohon maaf, sebentar saya share screen dulu, Ibu. Bagaimana dengan moderator? Apakah bisa menampilkan? Sebentar, ada kesulitan. Bisa dibantu nggih? Saya limpahkan ke teman. Bisa Pak Rizal bantu saya? Atau langsung Ibu? Nggih, coba jadiin. Oh, Ibu Eva sudah. Iya, mic presenter ya Pak ya. Sudah. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diperbesar sedikit supaya teman-teman yang lain melihat. Terima kasih. Pada forum diskusi KB2 itu untuk soal pertama muncul pertanyaan tentukan persamaan titik-titik bayangan dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 tambah 4X tambah 6Y tambah 9 sama dengan 0 oleh translasi yang ditentukan oleh 23, matriks 23. Nah, untuk penyelesaiannya, itu kita misalkan sebuah titik A dengan koordinat XY. Itu ditranslasikan terhadap 23. Jadi bayangan dari titik A tersebut menjadi X tambah 2, Y tambah 3. Sedemikian hingga X tambah 2 itu sama dengan X aksen. Sehingga X-nya bisa dicari sama dengan X aksen dikurangi 2. Dan Y tambah 3 sama dengan Y aksen. Sehingga Y sama dengan Y aksen min 3. Maka bayangan dari persamaan tersebut kita substitusikan X aksen kurang 2 itu ke X pangkat 2. Sehingga X aksen kurang 2 dipangkatkan 2, tambah Y aksen kurang 3 dipangkatkan 2, tambah 4 kali kurung X aksen kurang 2, ditambah 6 kali kurung Y aksen kurang 3,
ditambah 9 sama dengan 0. Nah, Y aksen min 2 kurang 2 itu dipangkatkan 2 menjadi X aksen pangkat 2 kurang 4 X aksen ditambah 4 tambah Y aksen kurang 3 dipangkatkan 2 menjadi Y aksen pangkat 2 dikurangi 6 Y aksen ditambah 9 ditambah 4 X aksen kurang 8 ditambah 6 Y aksen kurang 18 ditambah 9 sama dengan 0. Nah, variabel yang sama itu bisa disederhanakan di mana min 4X aksen ditambah 4X aksen itu sama dengan 0, sehingga tidak ditulis kembali, dan min 6Y aksen ditambah 6Y aksen itu juga sama dengan 0, sehingga tidak ditulis kembali. Jadi persamaan dari bayangan dari persamaan tersebut menjadi X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Untuk penyelesaian soal pertama, sekian dulu. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua, akan disampaikan oleh Pak Rizal Setianto. Atas waktu, saya persilahkan. Sebentar, yang pertama tadi apa toh, persamaan apa? Halo? Halo? Yang bersama, ya itu persamaan apa nanti? Ini persamaan apa? Dinaikkan sedikit Pak Rizal. Ini gambarnya ada itu. Y kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 6Y tambah 9 itu persamaan apa? Menjawab Pak Prof. Ya, apa? Persamaan apa? Lingkaran Pak Prof. Pusatnya di mana? Min 2,3. Terus jari-jarinya? Jari-jarinya 2. Jarinya berapa? Jari-jarinya 2, Prof. 2, Pak. 2. Jadi kalau digambar itu lingkaran dengan jari-jari 2, pusatnya berapa? Negatif 2, negatif 3, ya. Ya. Terus digeser, pusatnya digeser sehingga nanti pusatnya itu pas di mana? 0,0. Jari-jarinya tetap kan? Titik pusat. Ya. Jadi kita punya bayangan apa tuh itu yang dikerjakan dulu. Di lingkaran digeser tuh. Ya, makasih. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Izin melanjutkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizal Setianto, ingin melanjutkan jawaban nomor 2. Pertanyaannya, masih apa yang kedua cerminnya sejajar? Dalam hal ini kami batasi dengan sejajar dengan sumbu koordinat. Oke, tentukan matriks transformasinya. Oke. Penyelesaiannya, transformasi yang dihasilkan oleh dua refleksi yang kedua cerminnya sejajar dengan sumbu koordinat adalah translasi. Oke, matriks transformasinya adalah sebagai berikut. Jika cermin yang sejajar itu sejajar sumbu X. Jika ada titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan A, kemudian dilanjutkan lagi terhadap garis Y sama dengan B, maka diperoleh bayangan akhir dari A, yaitu A double aksen, di mana absisnya X, koordinatnya 2, dikalikan B min A ditambah Y. Atau bisa diperoleh dengan cara seperti ini. Pertama, A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan A, menghasilkan A double aksen dengan koordinat X, 2A min Y. Kemudian dia direfleksikan lagi terhadap
garis Y sama dengan B, maka menghasilkan A double aksen, yaitu koordinatnya X, 2 dikalikan B dikurangi 2 dikalikan dalam kurung 2A min Y. Kemudian bisa disederhanakan lagi, A double aksen dalam kurung, koordinatnya X, 2B min 2A ditambah Y. Selanjutnya, A double aksennya ketemu X, 2 dalam kurung B dikurangi A ditambah Y. Itu kalau sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya, apabila cermin tersebut sejajar dengan sumbu Y, maka jika ada titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan lagi terhadap garis X sama dengan B, maka bayangan akhirnya diperoleh A double aksen, yaitu 2 dikalikan dalam kurung B min A ditambah X dan Y, atau bisa diperoleh sebagai berikut. Pertama, A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A menghasilkan A double aksen, A aksen, yaitu 2A min X, Y. Kemudian dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan B menghasilkan bayangan A double aksen, yaitu 2B dikurang dalam kurung 2A min X, Y. Kemudian bisa dihitung lagi menjadi 2B min 2A ditambah X, Y. Dan dapat diringkas lagi menjadi 2 dikalikan dalam kurung B min A ditambah X, Y. Ya, mungkin itu hasil dari matrik transformasinya. Atau matrik transformasinya bisa sebagai berikut. Saya tambahkan sedikit. Atau nanti matrik transformasinya bisa seperti ini. Sebentar, masih proses nih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk 2B bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Adi. Sebentar. Itu tadi yang pertama alasannya apa? Ada bisa. Yang pertama, misalnya yang tadi cerminkan terhadap sumbu. Soal yang pertama tadi, yang atas tadi apa? Oke, sebentar, Prof. Saya stop. Cerminkan terhadap sumbu G. Masih loading nih. Iya. Nah, itu mujar. Masih muter-muter, Prof. Maaf, Prof. Nggak bisa mundur tadi. Beda aplikasi tadi, Prof. Oh, beda aplikasi. Belum kelihatan ya, Prof? Belum, masih yang kotak. Ini saya masih mencoba. Tadi yang dicerminkan apa? Garis. Oh, titik ya, titik. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sejajar dengan sumbu X. Sumbu X atau sumbu Y? Dan sumbu Y. Mosok sih? Bukan. Yang pertama sumbu X dulu, yang sejajar sumbu X dulu, yang kedua sumbu Y. Ini baru muter-muter. Titik apa? Titik A, titik E, Y, ya, A, Y, A, Y dicerminkan
terhadap 2 garis ya, atau garis. Seperti cerminkan terhadap garis X sama dengan X dulu atau Y dulu? Kalau ini apa? Yang di tayangan ini wes ini aja. Ini mau dicerminkan terhadap apa itu? Yang mana? Nggak bisa balik ya. Halo? Oh ya, cuman tanya sudah masuk belum? Sudah saya. Ya sudah kalau sudah masuk. Nilainya sudah. Ya, ya sudah. Pak siapa? Oh, nggak kelihatan. Ya, sudah. Ya, mungkin kalau ada teman lain yang perlu dimasukkan, Kak. Jangan-jangan saya lupa. Terima kasih ya. Gimana? Nggak bisa? Ya udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Halo? Mohon maaf Prof, mungkin Pak Rizal tadi bilang sinyalnya terputus Prof. Ya, cuman saya mau bilang apa? Ya untuk yang lain juga kan harus diberi alasan ya kalau mengajar nanti muridnya itu biasanya kalau diberi soal cerminkan terhadap apa itu kalau ditanya terus kan terus ditanyakan ke siswa apa yang mau dikerjakan dulu. Kalau siswa langsung diberi pekerjaan ya mesti aja siswa yang gimana? Sinyalnya hilang tadi, gimana Pak? Ya, ya nggak apa. Sekarang nggak ada. Ampun. Terus soalnya? Mohon Bu Eva jadikan presenter dulu Bu, biar bisa kan Bu. Ya nggak Pak ya. Tadi nggak nanti kan cuma mau bilang apa? Untuk yang lain juga kalau mengajarkan ke siswa nanti diberi alasannya ya. Mengapa kok jadi itu? Kalau E, Y dicerminkan terhadap garis misalnya Y sama dengan atau X sama dengan A misalnya kan lebih baik mungkin ditanyakan dulu ke siswa kalau ada soal ini mau diapakan gitu. Kalau siswa langsung diberi selesaian ya mesti aja oh ya itu yang pinter, kalau yang nggak pinter ya tetap nggak ngerti kalau hanya langsung diberi rumus gitu loh. Mungkin sambil diingatkan langsung kan lebih baik saja gitu nih. Iya, terima kasih Pak. Kadang-kadang ya mereka nggak tahu atau tahunya lama baru oh ya. Biasanya kalau siswa menghadapi soal itu terus mau diapakan soalnya itu loh yang agak bingung. Ya apalagi kalau soal yang sudah berbau hot itu ada soal terus mau diapakan itu yang perlu diajari, bukan cuma beri soal terus diberi penyelesaian itu kan. Kalau soal terus langsung tunjukkan selesai kan di buku-buku ada, di internet ada. Tapi yang perlu itu mereka diajari kalau ada soal terus yang mau diapakan itu.
Ya, ngerti tahu maksudnya kalau kita menghadapi soal kan yang paling sulit kan mau diapakan soal itu gitu loh. Kalau sudah ada jawabannya ya biasanya ya sudah beres. Nah, ya, ini dicerminkan terhadap Y sama dengan A dan Y sama dengan B. Oh ya, kalau Y sama dengan A, Y sama dengan B, itu yang berubah nanti Y-nya. Itu jadi ke bawah ya. A double aksen X. Oh, ya ya. Itu sudah hasilnya mungkin. Ya, makasih. Itu kalau misalnya diberi gambar itu akan lebih bagus. Ada gambarnya aslinya. Di bukunya mungkin gambarnya ya. Seperti ada di presentasi ini, tidak ada gambar. Nggak ada gambarnya. Bukunya juga nggak ada gambarnya. Bukunya ada, Pak. Hah? Di Halaman berapa? aplikasi. KB1. Y sama dengan A, Y sama dengan B. Ya, silakan lanjutkan ya. Terima kasih, Pak. Lanjutkan di saya tadi. Selamat siang, rekan-rekan semua. Selamat siang, Bapak Profesor. Ya, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Iwayan Adi Sudewa. Saya akan menyampaikan permasalahan yang ketiga, yang nomor 2B, ini terkait transformasi hasil dari refleksi dua buah garis yang saling berpotongan. Mungkin tampilan di layarnya belum. Bisa difokuskan pada ilustrasi gambarnya. Dua buah pencerminan atau hasil refleksi dari dua buah garis yang saling berpotongan, itu hasilnya adalah sebuah rotasi yang pusatnya merupakan perpotongan dari dua buah garis yang sebagai sumbu refleksinya, dengan sudut rotasi itu sebesar theta, di mana theta itu adalah jumlah dari alfa dan beta. Nah, kalau dicermati ilustrasi gambarnya seperti ini, misalkan ada garis 1 dan garis 2, di mana garis 1 ini adalah sumbu refleksi yang pertama dan garis 2 ini adalah sumbu refleksi yang kedua. Titik A direfleksikan itu menghasilkan bayangan A aksen, kemudian A aksen direfleksikan kembali itu menghasilkan bayangan A double aksen. Nah, kalau diperhatikan ilustrasinya, ini transformasinya itu sama dengan rotasi yang berpusat di titik potong kedua buah garis dengan sudut rotasi itu sebesar 2 kali theta, di mana theta itu adalah jumlah dari alfa dan beta. Jadi sudut rotasinya itu 2 kali sudut antara garis 1 dan garis 2. Nah, untuk menentukan tetanya itu menggunakan rumus
itu dicari dengan pendekatan gradiennya, rumusnya di bawah gambar ini. Tampilannya bisa ke bawah. Jadi, misalkan dua buah garis yang berpotongan tadi, garis 1 dan garis 2, kita misalkan persamaannya adalah Y sama dengan M1X tambah C, dan garis 2 itu Y sama dengan M2X tambah C. Maka untuk mencari tetanya itu digunakan rumus tan theta sama dengan nilai mutlak dari M1 min M2, di mana M1 dan M2 itu adalah gradien dari masing-masing garis sumbu refleksinya. Jadi tan theta sama dengan nilai mutlak dari M1 kurang M2 per 1 plus M1 kurang M2. Kemudian untuk matriks rotasinya itu cos 2 alfa, bin sin 2 alfa, sin 2 alfa, dan cos 2 alfa. Jadi sudutnya adalah theta. Cos 2 theta, min sin 2 theta, sin 2 theta, dan cos 2 theta. Jadi sudutnya adalah 2 theta atau 2 kali dari jumlah sudut antara kedua buah garis sumbu refleksi. Nah, secara umum bisa ditulis bentuknya seperti ini, X aksen min A, Y aksen min B, di mana A dan B ini adalah pusat rotasinya atau titik potong dari kedua garis yang merupakan sumbu refleksi. Jadi X aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos 2 theta, min sin 2 theta, sin 2 theta, cos 2 theta, dikalikan dengan X min A, Y min B, atau A dan B yang di ruas kiri itu bisa kita pindahkan ke kanan jadinya plus AB. Nah, seperti ini hasil matriks transformasinya dari refleksi dua buah garis yang berpotongan di titik A, B. Demikian penjelasan saya terkait permasalahan yang nomor 3. Terima kasih dan selamat siang. Nah, kalau teman-teman, rekan-rekan ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan terkait permasalahan yang kelompok kami sampaikan, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan 3. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Mohon izin. Mohon izin bertanya. Silakan Pak Yoga. Iya, silakan Pak Yoga. Sebenarnya saya mau lihat itu untuk tan theta itu sama dengan nilai mutlak M1 kurang M2 per 1 tambah M1 kurang M2. Itu kurang apa harusnya kali ya? Baik, mungkin untuk teman-teman dari tim 2 bisa langsung ditanggapi. Atau mohon izin Prof, saya tambahkan dulu pertanyaan. Iya. Jika ada yang ingin bertanya. Baik, untuk kelompok 1 maupun kelompok 3
Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan sebelum nanti ditanggapi oleh kelompok 2. Mohon izin pada moderator, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Yoga Wicaksana tadi. Inggih, silakan Ibu Luh Gede Eka. Tadi Pak Yoga menanyakan mengenai tan theta itu M1 kurang M2 per 1 tambah M1 kurang M2 nggih. Saya konfirmasi pada pengetikan di layar tadi mungkin ada kekeliruan bahwa tan theta itu rumusnya adalah M1 min M2 per 1 ditambah M1 kali M2. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari teman-teman yang lain ingin menambahkan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Yoga? Ada yang ingin ditambahkan? Oh, berarti salah pengetikan saja ya? Iya. Oke. Terima kasih. Ada di salah pengetikan saja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1 maupun kelompok 3, saya persilahkan karena mungkin waktu masih ada kira-kira 5 menit lagi. Terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sudah cukup mungkin ya. Tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2.
Mungkin presentasi akan saya lanjutkan ke kelompok 3 yang moderatornya adalah Bapak Iwayan Suyase. Pada Bapak Iwayan Suyase, saya persilahkan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Eva. Saya moderator dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya yang terhormat Profesor Purwanto dan Ibu Azizah serta rekan-rekan peserta PPG kelas 1. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang program linear. Jadi di sini ada masalah yang diberikan. Misalkan kita mempunyai masalah program linear dalam bentuk baku sebagai berikut. Maksimum Z sama dengan X plus 2Y plus Z plus V harus memenuhi atau fungsi kenalannya X plus 2Y plus Z kurang dari sama dengan 2, Y plus kurang dari sama dengan 1, X plus 2Z kurang dari sama dengan 1, untuk X, Y, Z, V lebih dari sama dengan 0. Jika masalah maksimumnya menjadi model primal dan masalah minimumnya menjadi model dual, maka diskusikan bersama rekan-rekan hubungan antara penyelesaian masalah pada model primal dan dualnya. Di sini kami mulai dengan mencari bentuk baku dari model dualnya dulu. Karena di sini masalah maksimum sebagai model, maka nilai pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Jadi di soal itu sudah benar kurang dari sama dengan. Kemudian kita ambil koefisien dari fungsi kendala dan fungsi tujuannya untuk kita jadikan matriks. Setelah itu matriks ini kita transpose. Jadi di sini bisa rekan-rekan lihat di sembilan slide. 1, 2, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 1 itu adalah koefisien dari